Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat bertemu kembali pada pagi ini di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baik anandaku soleh-soleha, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai persatuan dan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Di antaranya ialah mengenai Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan kebangsaan. Pada pertemuan kali ini, bab materi yang dibahas masih mengenai persatuan dan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Namun pada pertemuan kali ini ialah di bagian subbab kedua, yaitu submaterinya mengenai permasalahan dalam keberagaman di masyarakat Indonesia. Baik, kita akan bahas materinya bersama-sama. Silahkan kalian perhatikan. Baik, anandaku soleh-soleha, pada pertemuan kedua ini materi pembahasannya yaitu mengenai permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian wilayahnya dihuni oleh berbagai etnis dengan adat istiadat yang berbeda. Perbedaan ini mencakup berbagai bidang. Di antaranya ada perbedaan ras, ada perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, kepercayaan, dan lainnya. Bagian A. Keberagaman suku bangsa. Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa. Diperkirakan terdapat lebih dari 300 suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda, memiliki tata kehidupan, adat istiadat, bahasa yang berbeda. Setiap suku memiliki kekhasannya masing-masing. Yang B, keberagaman agama. Seperti yang sudah kalian ketahui, bahwasanya pemerintah Indonesia mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, Indonesia juga mengakui adanya aliran kepercayaan. Beragam agama di Indonesia berbaur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Keberagaman ras. Ras adalah pengelompokan manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Di Indonesia terdapat berbagai macam ras, sehingga terdapat perbedaan dari bentuk fisik seperti kulit, postur tubuh, dan jenis rambut. Bagian yang kedua, yakni masalah yang muncul dalam keberagaman. Tidak dapat kita pungkiri bahwasanya dalam keberagaman pasti akan muncul masalah-masalah. Di antaranya ialah konflik. Apa itu konflik? Yakni perselisihan, pertentangan antar individu atau kelompok yang berseberangan, tidak selaras, dan bertentangan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, menurut Surjono Sukanto, ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat. Yang pertama, karena perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang keempat, perbedaan sosial. Sikap-sikap masyarakat yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Yang pertama, primordialisme. Yang kedua, etnosentrisme. Yang ketiga, fanatisme. Yang keempat, stereotip. Yang kelima, eksklusifme. Dan yang terakhir, diskriminatif. Selanjutnya, bentuk-bentuk konflik yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, menyebutkan ada 5 bentuk khusus konflik yang terjadi dalam masyarakat. Di antaranya, yang pertama ada konflik pribadi, yang kedua konflik antar kelas sosial,
yang ketiga konflik ras, yang keempat konflik politik, dan yang kelima konflik internasional. Adapun akibat yang dapat ditimbulkan dari konflik tersebut. Yang pertama, kerugian harta benda dan korban manusia. Yang kedua, kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada. Yang ketiga, perpecahan dalam masyarakat. Yang keempat, perubahan kepribadian. Dan yang kelima, dominasi. Nah, itu diantaranya permasalahan-permasalahan yang akan timbul apabila terjadi konflik di masyarakat. Baik, Anandaku soleh-soleha, bagaimana mengerti mengenai penjelasan materinya? Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan langsung dijawab saja nama Ustaz. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing dan hasilnya nanti difotokan ke nomor Ustaz. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.